Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Allah SWT telah memberi pengetahuan tentang zina baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalamnya Allah SWT selalu mengajarkan kepada hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan zina. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain, seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang syah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Macam zina bukan hanya melakukan persetubuhan antar pasangan yang bukan muhrim, tapi juga termasuk perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat. Ada 3 macam zina. Yang pertama, zina al-laman. Zina al-laman merupakan macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, "Telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata, zinanya adalah melihat. Kedua telinga, zinanya adalah mendengar. Lisan, zinanya adalah berkata-kata. Tangan, zinanya adalah menyentuh. Kaki, zinanya adalah berjalan. Hati, zinanya adalah keinginan atau hasrat. Dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan." Hadis riwayat Muslim. Jadi macam zina al-laman ada 3. Yang pertama, zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, atau zina mata. Yang kedua, zina qalbi,
yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia atau zina hati. Yang ketiga, zina lisan atau ucapan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau mulut. Yang kedua, zina muhsan. Zina muhsan adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. Yang ketiga, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina. Bahaya berbuat zina bagi para pelaku zina akan selalu dibayangi rasa menyesal dan bahaya, baik itu bahaya yang ada di dunia ataupun dari Allah SWT sendiri. Melakukan zina dapat memupuk dosa yang menghilangkan sikap wara atau menjaga diri daripada berbuat dosa bagi pelakunya. Melakukan zina dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah SWT dan di hadapan masyarakat, sehingga pelaku zina tidak memiliki rasa malu lagi. Balasan bagi pelaku zina, Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapat balasan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Di akhirat, maka Allah menanti hisabnya buruk serta mendapat siksaan di neraka. Kemudian para pelaku zina juga akan dipuji oleh Allah SWT. 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menghindari segala bentuk perbuatan zina tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.